Masih di Microsoft 365. Ini ngingetin saya kayak zaman dulu ya, bikin kartu undangan atau apapun yang membutuhkan satu atau dua entry atau lebih. Jadi kayak gini nih contohnya nih. Kalau di Microsoft Word tuh dulu ada sih, masih ada fungsinya sekarang ya. Disebutnya mail merge. Jadi misalkan begini, ini contoh kasus. Misalkan kita buat name card ya atau ID card untuk masuk ke sebuah perusahaan, tapi aplikasinya nggak terbatas untuk name card aja, bisa juga nanti untuk invoicing. Nanti kalau kita sort di sini ada drop down list nama-nama, bisa juga dibuat nama perusahaan. Nanti dia akan otomatis di bawahnya muncul alamat dan ID ya. Kalau ini hanya contoh dua aja, nama, alamat, dan ID. Saya kasih contoh sekali lagi. Misalkan si Rini ini kita klik, nanti alamatnya akan berubah mengikuti sesuai dengan di database-nya ya. Jadi database-nya ada di sheet 2. Ini dia nama, alamat, dan ID. Pemakaiannya nanti silahkan dibuat sendiri ya, sesuai keperluan. Step pertama yaitu database kita buat dulu menjadi tabel ya, jangan hanya range biasa. Ini sudah pernah saya bahas beberapa keuntungan menggunakan table ya. Jadi ini misalkan database-nya hanya ada nama, alamat, dan ID, kita blok aja, lalu insert, klik table, my table has headers, di checklist saja, lalu klik OK. Nanti keuntungannya saya kasih tahu belakangan nih. Setelah dibuat table, langkah kedua yaitu kita sort nama-nama di sini yang akan kita pakai di ID card-nya ya, nama di sini, yaitu menggunakan formula unique. Caranya sama dengan unique, kurung buka. Nah, karena ini sudah dibuat table, kita blok begini aja ya, lalu enter. Nah, dia akan otomatis fill ke bawah sesuai dengan nama-nama yang ada di database kita. Nah, ini keuntungan yang pertama kalau kita pakai table. Misalkan kita tambahkan nih, karyawan pasti ada keluar dan ada yang masuk ya kan. Misalkan saya kasih nama di sini Ani, lalu alamatnya asal aja, ID-nya juga asal. Nah, dilihat di sini sudah akan otomatis muncul di nama unik ini ya dengan formula unik. Langkah ketiga, kembali ke blanko ID card-nya. Di bagian nama ini akan kita buat data validation, yaitu drop down list. Ini juga sudah pernah saya bahas. Klik data, data validation, allow-nya pilih list, lalu source-nya pilih nama unik yang sudah kita buat tadi ya, di sini. Cukup satu aja nama uniknya, lalu diberikan simbol hashtag. Ini menandakan nanti data validation-nya akan berkembang secara dinamik sesuai dengan penambahan atau pengurangan database-nya ya. Lalu klik apply. Nah, bisa dilihat di sini. Di kolom nama sudah muncul nama-nama yang sesuai dengan di database yang nama unik ya. Kalau kita tambahkan atau kita kurangkan di sini akan otomatis hilang di nama unik, lalu juga akan otomatis hilang di sini ya. Dia akan berubah jadi 0 gitu. Atau kita hapus semua, ini juga bisa sebenarnya ya. Jadi kalau ada penambahan akan otomatis, pengurangan juga akan otomatis. Langkah keempat yaitu menampilkan alamat dan ID karyawan sesuai dengan nama yang sudah dibuat di data validation ya. Jadi kita buat di blanko ID card-nya, di bawahnya nama, pakai formula sama dengan filter, kurung buka, kita blok alamat,
sampai dengan ID ya. Karena ini sudah dibuat menjadi table, maka dia bukan range lagi, bukan referensi ke selnya ya, tapi nama tabelnya di sini. Tabel 3, alamat sampai ID. Lalu untuk include-nya, nah ini saya pakai PC baru jadi pakai titik koma ya. Kalau di PC penonton mungkin pakai koma nih. Include-nya kita include nama ya, tabel 3 dalam bracket nama sama dengan, nah ini jangan sampai salah, sama dengan referensinya dari sini ya. Sama dengan nama yang kita buat di data validation. Kurung tutup, lalu enter. Nah, bisa dilihat di sini kalau kita klik salah satu nama, misalkan si Hardi, maka alamatnya dan ID-nya akan muncul ya. Tapi permasalahannya di sini dia akan selalu memanjang alamat lalu nyambung langsung dengan ID-nya. Nah, kita mau ini ke bawah ya, alamatnya sendiri lalu ID-nya di bawah. Nah, ini tinggal kita tambahkan saja sebelum formula filter, yaitu formula TOCOL atau to column sebenarnya ya, ini singkatannya. Ini nggak ada di Excel biasa, hanya ada di versi Microsoft 365 ya. TOCOL, kurung buka, lalu kurung tutup aja di ujungnya. Enter. Nah, maka yang tadinya memanjang akan berubah menjadi to column atau ke bawah ya. Jadi, kita coba lagi. Kita coba namanya yang lain, misalkan si Amelia ini. Nah, alamatnya akan berubah sesuai dengan nama dan ID yang ada di database. Nanti kalau database sudah semakin banyak, ratusan bahkan ribuan karyawan, ini mempermudah ya. Jadi nggak perlu diketik satu-satu. Tinggal hanya buat satu blanko atau satu source, tinggal klik satu lalu print, klik satu lalu print, atau setelahnya terserah para penonton ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mari